Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa agar semua saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Setelah kita beraktivitas pada sepanjang hari ini, mari saat ini kita duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat, penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan melimpahkan kepada kami kebaikan demi kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kami pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Hosea pasal 7 dan 8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Hosea 8 ayat 7 bagian A. Tertulis demikian. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Saudara dikasih Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai. Kalau kita menabur benih, kita akan menuai hasil dari benih yang kita taburkan. Dan hasilnya adalah berlipat kali ganda. Prinsip yang sama ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga pasti akan menuai kebaikan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7 berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan kita mempunyai konsekuensinya. Apa yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak pada diri kita di hari esok atau nanti. Nabi Hosea di sini memberikan peringatan kepada bangsa Israel bahwa dosa-dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan akan membuat mereka mengalami dampak buruk yang sangat besar. Hal ini dinyatakan dalam kalimat di ayat ini. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Kalimat dalam ayat ini sama dengan kalimat yang sering kali kita dengar. Siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Makna dari kalimat firman Tuhan dalam ayat ini adalah bahwa konsekuensi dan hukuman atas dosa akan melanda kehidupan orang-orang yang hidup dalam dosa. Angin dan puting beliung dalam ayat ini hanyalah merupakan sebuah kiasan yang menggambarkan sebab dan akibat, di mana akibat dari sebab itu mempunyai skala yang sangat besar, jauh melebihi daripada sebabnya. Di era sekarang ini, saudara, kita bisa melihat kebenaran dari ayat ini dalam berbagai hal dan aspek di kehidupan kita. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan menerima ganjaran dari kejahatan mereka. Mungkin secara hukum negara tidak ada hukuman atas suatu dosa yang dilakukan, tapi dari Tuhan akan datang hukuman bagi setiap ketidakbenaran dan pelanggaran akan firman Tuhan. Pernyataan firman dalam ayat ini merupakan peringatan keras juga buat kita semua, agar kita menghindari segala bentuk penyembahan berhala atau penyembahan pada dewa-dewa asing. Mungkin ada di antara kita yang tidak mengerti apa maksud dari penyembahan berhala atau dewa asing di zaman sekarang ini. Maksudnya adalah apapun yang mencuri kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, yang mengurangi pengabdian kita kepadanya, atau mengendalikan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak hidup dalam kebenaran, dapat dipandang sebagai penyembahan berhala, dan karena itu harus disingkirkan dari kehidupan kita. Tuhan Yesus juga memperingatkan tentang sikap yang berkaitan dengan penyembahan berhala ini. Dalam Lukas 16 ayat 13, di situ Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon dalam ayat ini adalah berbicara tentang kekayaan materi. Pengabdian kepada Mamon berbicara tentang keserakahan dan sifat cinta akan uang dan kekayaan. Inilah saudara salah satu yang menjadi bentuk penyembahan berhala dan dewa-dewa asing pada masa kini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua, agar kita tidak bersikap seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Mari kita menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan dengan cara menuruti firman-Nya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Sembahlah Dia dalam seluruh hidup kita, saudara. Mari kita menabur yang baik, agar kita pun nantinya akan menuai yang baik juga. Taburlah ketaatan, agar kita menuai berkat dan keselamatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan hidup taat menuruti kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami semua pada saat ini, mengingatkan kami agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Ada banyak hal di dunia ini yang mencoba untuk menggeser iman kami. Ada banyak hal yang menggoda kami untuk beralih. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu selalu menjaga dan menuntun kami. Firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Kami mau ya Tuhan berkomitmen untuk mengasihi Engkau, setia selalu kepadamu. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami, sehingga kami tidak menabur angin, tapi kami menabur kebaikan, kami menabur ketaatan, kami menabur kasih, dan kami percaya ada berkat, keselamatan, ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau konsisten, taat, teguh, setia mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Berikan tidur yang nyenyak kepada kami semua. Dan bangunkan kembali kami dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan, setiap permohonan doa. Agar Tuhan melawat setiap kami. Menyatakan kuasa-Mu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan-Mu dinyatakan, dan rencana-Mu yang baik dan indah dimanifestasikan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.